Shalom sahabat Petra yang terkasih, kembali berjumpa dalam Embun Pagi edisi Sabtu 23 Maret 2024 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan di saat ini, kita bertelut di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini kami boleh bangun menikmati hari baru dengan penuh tubuh yang sehat dan penuh dengan semangat. Dan saat ini kami hendak mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kami dibangun, hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Yeremia 30, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-16 yang demikian. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah Tuhan akan memulihkan umatnya. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini dari Yeremia 30 ayat 10 sampai 16 adalah bagian dari kitab Yeremia di dalam Alkitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kalau kita mencoba melihat terlebih dahulu latar belakang ayat-ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kondisi umat Israel di zaman itu. Ketika Nabi Yeremia menuliskan ini, umat Israel sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ketika itu mereka telah ditaklukkan oleh Babilonia dan banyak dari mereka telah dibawa ke pembuangan. Mereka kehilangan tanah air mereka dan hidup dalam kondisi yang begitu sulit dan
menyedihkan. Namun di tengah-tengah semua penderitaan ini, Yeremia kemudian memberikan pesan harapan dari Tuhan. Ia menuliskan bahwa Tuhan telah berjanji untuk memulihkan umatnya dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Yeremia juga mengungkapkan bahwa Tuhan akan melindungi umatnya dan memberikan mereka kehidupan yang aman dan damai. Jadi, dalam kondisi yang serba sulit yang dialami oleh umat Israel ketika itu, tetapi kemudian mereka mendapatkan janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan membawa pemulihan, akan memberikan perlindungan, dan memberikan harapan dan penghiburan bagi umat kepunyaannya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam Yeremia 30 ayat 10-16 ini, Tuhan menjanjikan pemulihan dan perlindungan kepada umatnya dengan beberapa cara. Yang pertama, bahwa Tuhan akan membawa pemulihan dari pembuangan. Ini bisa kita baca di ayat 10. Jadi Tuhan menjanjikan untuk menyelamatkan Yakub. Ini menjadi sebuah simbolisasi untuk umat Israel dari tempat yang jauh dan keturunan mereka dari tanah pembuangan. Ini adalah janji pemulihan yang menunjukkan bahwa Tuhan berjanji untuk membawa umatnya pulang ke tanah air mereka. Yang kedua, Tuhan berjanji memberikan perlindungan dan kehidupan yang sejahtera. Yang pertama tadi dipulihkan, maka kemudian Tuhan menjanjikan bahwa Yakub, kembali ini adalah simbolisasi untuk umat Israel, akan hidup dengan tentram dan sejahtera. Tidak akan ada lagi yang bisa membuat mereka takut. Dengan kata lain, janji Tuhan adalah memberikan perlindungan kepada umatnya dan memberikan mereka kehidupan yang aman dan damai. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan kehadiran dan penyelamatan Tuhan. Bisa dibaca di ayat 11. Bahwa Tuhan menegaskan, Tuhan akan menyertai umatnya dan menyelamatkan mereka. Ini adalah janji perlindungan yang menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu ada untuk umatnya. Dan Tuhan selalu ada untuk menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, yakni balasan bagi para musuh dari umat kepunyaan Allah. Bisa kita baca di ayat 16. Jadi dalam janji ini Tuhan memberikan janji bahwa semua yang memakan dan merampok umatnya akan mendapatkan balasan. Ini adalah sebuah asuransi dari Tuhan kepada umatnya bagi siapapun yang membuat umatnya menderita, maka Tuhan akan membalas kepada mereka. Jadi kalau kemudian kita coba merasakan kembali bacaan kita saat ini, bahwa melalui bacaan kita saat ini Tuhan menjanjikan pemulihan dan perlindungan bagi umatnya dengan berbagai macam cara. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan senantiasa menunjukkan belas kasih, keadilan, dan kekuasaannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para sahabat Petra dimanapun saudara berada, lalu bagaimana bacaan kita saat ini kita ambil relevansinya bagi kehidupan kita di zaman sekarang? Ada beberapa hal yang boleh kita petik sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tetap tumbuhkan harapan
di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita membaca ayat ini sekali lagi, kita menemukan bahwa Tuhan berjanji untuk menyelamatkan umatnya dari pembuangan dan memberikan mereka kehidupan yang tentram dan sejahtera. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita semuanya di tengah-tengah segala kesulitan kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah problematika kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita. Tuhan selalu ada untuk membantu kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita keluar dari krisis kehidupan yang kita alami. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan menjanjikan perlindungan. Kembali lagi, ini salah satu kata yang kemudian seringkali muncul dalam bacaan kita saat ini tentang perlindungan Tuhan. Ini juga menjadi kekuatan penghiburan bagi kita, tidak hanya bagi orang-orang Israel di zaman itu, tetapi juga bagi kita di zaman sekarang, bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Tidak peduli apa yang kita hadapi, tidak peduli seberapa berat hidup kita, Tuhan melindungi saudara. Ketika Tuhan sudah berjanji melindungi saudara, maka kemudian kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita akan bisa merasakan kasih karunia-Nya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, disiplin dan pertobatan. Bacaan kita saat ini berbicara mengenai pendisiplinan dari Tuhan dan juga pentingnya sebuah pertobatan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun Tuhan mencintai kita, meskipun Tuhan menyayangi kita, meskipun Dia menjanjikan perlindungan dan harapan di tengah-tengah segala kesulitan, tetapi Tuhan juga perlu mendisiplinkan kita supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu mengingat kembali, kita kemudian perlu berefleksi, kita perlu kemudian mengevaluasi segala tindakan kita. Ketika kita menemukan tindakan kita berbeda, melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka saat ini kita juga diminta untuk bertobat. Kita diminta untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, tentang keadilan Tuhan. Ayat ini menunjukkan dengan tegas betapa Tuhan adalah sosok Tuhan yang adil. Dia akan membalas mereka yang menyakiti umatnya dan memulihkan apa yang telah diambil dari kepunyaan umatnya. Ketika kita menghayati bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, ini kemudian mengajak kita semuanya untuk berusaha hidup dengan cara yang adil dan benar. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan juga menjadi sebuah perjuangan bagi kita, bahwa kita juga diminta hidup dengan adil dan benar. Karena Tuhan Maha tahu dan Maha melihat. Dia tahu segala yang kita lakukan, Dia melihat apa yang kita lakukan, maka lakukanlah keadilan dan kebenaran dalam kehidupan ini. Sahabat Petra yang terkasih, jadi Yeremia 30 ayat 10 sampai dengan 16 ini memberikan kita harapan, perlindungan, disiplin, tetapi juga sekaligus keadilan.
Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan bahwa Dia akan membantu kita melewati segala tantangan kehidupan apapun yang kita hadapi. Ayat-ayat ini menjadi sumber kekuatan penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang seringkali menantang kita dan membuat kita mengalami pergumulan-pergumulan. Nah, di tengah-tengah bacaan ini, mari kita tumbuhkan harapan di tengah-tengah kesulitan. Mungkin kita bertanya-tanya dalam pikiran kita, lalu bagaimana toh caranya supaya kita tetap punya pengharapan di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi? Ada 5 hal yang boleh saya sampaikan untuk menjadi pegangan bagi kita semuanya. Bagaimana menumbuhkan harapan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama dan yang utama, tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Kembali ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan berjanji untuk menyelamatkan dan melindungi kita. Di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah sakit yang mendera kita, di tengah-tengah segala kegagalan yang kita alami, di tengah-tengah segala permasalahan keluarga yang kita harus hadapi, tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Di mana ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita memegang teguh janji Tuhan itu, maka kita akan mampu melewati masa-masa sulit itu. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan harapan di tengah-tengah kesulitan? Dengan cara berdoa dan senantiasa mencari Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita kemudian mengeluarkan segala potensi kita. Baru kemudian ketika kita mentok, kita kemudian berseru kepada Tuhan. Tetapi itu bukan hal yang benar. Di setiap langkah kehidupan kita, terutama di saat-saat tersulit dalam kehidupan kita, kita perlu lebih sering berdoa. Kita perlu terus-menerus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah bentuk bagaimana kita kemudian menyadari segala keterbatasan kita dan menghayati bahwa kehidupan kita satu-satunya yang mampu menolong kita adalah Tuhan sendiri. Maka kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita, memohon pertolongan Tuhan, tetapi juga supaya hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana menumbuhkan harapan di tengah-tengah kesulitan, yaitu senantiasa berpikir dan bersikap positif. Di tengah-tengah kehidupan saudara yang sulit, di tengah-tengah segala permasalahan yang mendera saudara, jangan pernah kemudian saudara terhanyut dalam segala sesuatu yang buruk itu. Kita harus berusaha tetap positif dalam menghadapi kesulitan. Kita perlu mempertahankan harapan dan optimisme kita, sehingga dengan sesuatu yang positif kita punya daya juang lagi untuk kemudian melangkah demi setapak untuk mengatasi setiap pergumulan kita. Yang keempat, bersikap sabar. Mungkin ini terdengar klise, mungkin ini seringkali kata-kata penghiburan yang disampaikan kepada kita ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat. Yang sabar ya, sing sabar yo, dan seterusnya. Tetapi memang realitanya, kesulitan seringkali membutuhkan waktu untuk diatasi. Dan itu butuh proses.
melewati proses butuh yang disebut dengan kesabaran. Percaya bahwa kalau kita ibaratkan kehidupan ini sebagai roda, maka roda ini akan berputar. Tidak selalu kita akan di bawah, tetapi kemudian perlahan-lahan kita merangkak ke atas menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita. Ini yang keempat. Lalu yang terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Terkadang hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita kemudian pasrah, menyerah kalah, tidak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menemukan harapan di tengah-tengah kesulitan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat pada Tuhan dan janji-janjinya. Demikianlah Embun Pagi edisi Sabtu 23 Maret 2024. Kita akan berjumpa lagi dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Perkenankan saya Pendeta Aditya Krisnugroho undur diri, dan kiranya damai sejahtera, sukacita senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.